Dalam perjalanan hidup, tidak ada manusia yang selalu berjalan di jalan yang rata dan terang. Ada saatnya langkah terasa ringan, tetapi ada pula masa ketika hati terasa berat, seolah kehidupan sedang menguji batas kesabaran kita. Fase sulit sering datang tanpa diduga, membawa kekhawatiran, kekecewaan, bahkan rasa putus asa. Namun dalam pandangan ajaran Buddha, setiap kesulitan bukanlah hukuman, melainkan bagian dari kenyataan hidup yang mengandung pelajaran mendalam. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada kelahiran, penuaan, kehilangan, dan perubahan yang tidak bisa dihindari. Kesadaran akan kenyataan ini bukan dimaksudkan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru untuk membangkitkan kebijaksanaan agar kita mampu melihat hidup dengan lebih jernih dan bijaksana. Ketika seseorang berada di fase sulit, seringkali pikiran menjadi keruh dan hati dipenuhi kecemasan. Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan pegangan batin agar tidak terseret oleh penderitaan yang semakin dalam. Ajaran Buddha memberikan banyak nasihat yang lembut namun kuat untuk menuntun batin tetap tenang di tengah badai kehidupan. Oleh karena itu, ketika hidup terasa berat dan jalan terasa gelap, ingatlah beberapa kebenaran sederhana yang diajarkan oleh Buddha. 6 hal berikut ini dapat menjadi pengingat yang menenangkan hati dan membantu kita tetap melangkah dengan kebijaksanaan. Pertama, ingatlah semua hal tidak kekal. Hal pertama yang perlu diingat ketika kita berada dalam fase sulit adalah kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Dalam ajaran Buddha, ketidakkekalan merupakan hukum alam yang tidak bisa dihindari. Segala yang muncul pasti akan berubah, dan segala yang terbentuk pada akhirnya akan berlalu. Kebahagiaan datang dan pergi, demikian pula kesedihan dan penderitaan. Ketika seseorang memahami kebenaran ini dengan jernih, ia mulai menyadari bahwa tidak ada keadaan yang benar-benar menetap selamanya. Namun ketika kita sedang mengalami kesulitan, pikiran seringkali membesar-besarkan penderitaan itu. Hati merasa seolah-olah kesulitan tersebut tidak akan pernah berakhir. Pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan dan penyesalan terhadap masa lalu. Padahal jika kita merenungkan dengan tenang, setiap fase dalam hidup selalu berubah. Apa yang dulu terasa sangat berat, kini mungkin hanya menjadi kenangan yang sudah tidak menyakitkan lagi. Bayangkan awan gelap yang menutupi langit. Ketika awan itu datang, langit terasa suram dan cahaya matahari seolah hilang. Tetapi sebenarnya matahari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertutup sementara oleh awan yang sedang melintas. Begitu pula dengan kesulitan hidup. Ia hanyalah awan yang lewat dalam perjalanan waktu, bukan langit itu sendiri. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan seringkali muncul karena kita melekat pada keadaan. Kita berharap kebahagiaan selalu bertahan dan menolak ketika perubahan terjadi. Padahal perubahan adalah sifat alami kehidupan. Ketika kita mampu menerima bahwa segala sesuatu memang tidak kekal, maka hati akan menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu larut dalam kesedihan ataupun terlalu terikat pada kebahagiaan. Kesadaran akan ketidakkekalan juga menumbuhkan kesabaran dalam diri. Kita belajar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tergesa-gesa atau dilawan dengan emosi. Ada kalanya yang dibutuhkan hanyalah ketenangan untuk melewati waktu. Seperti malam yang perlahan berubah menjadi pagi, banyak kesulitan hidup yang pada akhirnya mereda dengan sendirinya. Karena itu, ketika kamu berada di fase sulit, ingatlah bahwa keadaan ini juga akan berlalu. Jangan biarkan hatimu tenggelam dalam keyakinan bahwa penderitaan ini adalah akhir dari segalanya. Peganglah pemahaman tentang ketidakkekalan sebagai cahaya kecil di dalam batin. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu selalu berubah,
kamu akan memiliki kekuatan untuk tetap melangkah dengan tenang, sabar, dan penuh kebijaksanaan. Kedua, segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Ketika hidup memasuki fase yang sulit, banyak orang bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Pertanyaan itu muncul karena kita sering melihat peristiwa hanya dari permukaannya saja. Dalam ajaran Buddha, kehidupan tidak berjalan secara kebetulan atau tanpa arah. Setiap peristiwa lahir dari rangkaian sebab dan kondisi yang saling berkaitan, seperti benih yang tumbuh karena tanah, air, cahaya, dan waktu. Apa yang kita alami hari ini adalah bagian dari jalinan panjang sebab yang terbentuk dari masa lalu. Pemahaman ini dikenal sebagai hukum sebab akibat atau karma. Namun karma bukanlah hukuman dari siapapun, melainkan hukum alam yang bekerja secara alami. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan menanam benih dalam kehidupan. Sebagian benih mungkin tumbuh dengan cepat, sebagian lagi memerlukan waktu yang lama sebelum berbuah. Karena itu, kehidupan yang kita alami sekarang sebenarnya adalah hasil dari banyak kondisi yang pernah kita ciptakan. Ketika seseorang memahami hal ini dengan bijaksana, ia tidak lagi mudah terjebak dalam menyalahkan keadaan. Ia juga tidak terburu-buru menyalahkan dirinya sendiri atau orang lain. Sebaliknya, ia mulai melihat kehidupan dengan lebih jernih. Kesulitan yang datang tidak lagi dipandang sebagai ketidakadilan, tetapi sebagai bagian dari proses kehidupan yang dapat dipahami dan dipelajari. Buddha pernah mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat mendalam. Semua fenomena muncul karena sebab. Buddha telah menjelaskan sebab-sebabnya dan juga penghentiannya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang muncul tanpa sebab, dan karena ada sebab maka selalu ada kemungkinan untuk mengakhirinya. Dengan memahami sebabnya, seseorang dapat mulai mengubah arah hidupnya menuju kebijaksanaan dan kebajikan. Fase sulit yang kita alami seringkali menjadi cermin yang memperlihatkan banyak hal tentang diri kita. Dari sana kita belajar tentang kesabaran, belajar menata kembali cara berpikir, dan belajar memilih tindakan yang lebih bijaksana. Kadang justru melalui kesulitan seseorang mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia renungkan. Karena itu, ketika kehidupan terasa berat, cobalah melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Apa yang terjadi hari ini mungkin merupakan bagian dari proses panjang pembelajaran batin. Jika kita mampu memahami sebab dan kondisi dengan hati yang terbuka, maka kesulitan tidak lagi hanya menjadi penderitaan, tetapi juga menjadi pintu menuju kebijaksanaan dan perubahan hidup yang lebih baik. Ketiga, penderitaan bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Tidak ada manusia yang benar-benar ingin mengalami penderitaan. Setiap orang berharap hidupnya berjalan dengan tenang, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Namun dalam kenyataannya, justru pada saat-saat sulitlah seseorang sering mulai merenungkan makna kehidupan. Ketika semuanya berjalan lancar, manusia cenderung terlena oleh kenyamanan dan jarang menoleh ke dalam dirinya sendiri. Tetapi ketika kesulitan datang, batin mulai bertanya, mencari, dan perlahan membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Dalam ajaran Buddha, penderitaan bukan sekadar sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang perlu dipahami. Buddha sendiri menemukan pencerahan setelah menyadari kenyataan penderitaan dalam kehidupan. Dari pengamatan terhadap penderitaan itulah muncul kebijaksanaan yang kemudian menjadi inti ajaran Dhamma. Artinya, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan. Ada sebuah perumpamaan sederhana yang dapat membantu kita memahaminya. Bayangkan sepotong emas yang masih bercampur dengan kotoran dan tanah.
Untuk menjadi emas yang murni dan berharga, ia harus melalui proses pembakaran di dalam api yang panas. Tanpa proses itu, emas tidak akan pernah bersinar. Begitu pula dengan manusia. Kesulitan dan penderitaan seringkali menjadi api kehidupan yang memurnikan batin, membentuk kedewasaan, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Banyak orang yang setelah melewati masa-masa sulit justru menjadi pribadi yang lebih lembut hatinya. Mereka lebih mudah memahami kesedihan orang lain, lebih sabar dalam menghadapi masalah, dan lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Pengalaman penderitaan membuat seseorang melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas dan penuh empati. Dalam pandangan Buddha, penderitaan juga mengajarkan kita untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu dapat berubah dan hilang, kita mulai mencari kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dari sinilah seseorang mulai melatih kesabaran, mengendalikan pikiran, serta menumbuhkan kebijaksanaan batin yang lebih dalam. Oleh karena itu, ketika kamu berada dalam fase sulit, jangan hanya melihat penderitaan sebagai beban yang harus ditanggung. Cobalah melihatnya sebagai guru kehidupan yang sedang mengajarkan sesuatu. Jika kita mampu memahami pesan yang tersembunyi di balik kesulitan, maka penderitaan tidak lagi sekadar menyakitkan, tetapi justru menjadi jalan yang menuntun kita menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kedamaian batin yang lebih sejati. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, pikiran adalah sumber kebahagiaan dan penderitaan. Ketika seseorang berada dalam fase hidup yang sulit, seringkali ia mengira bahwa penderitaan itu sepenuhnya berasal dari keadaan di luar dirinya. Ia menyalahkan situasi, orang lain, atau nasib yang terasa tidak berpihak. Namun dalam ajaran Buddha, sumber utama kebahagiaan dan penderitaan sebenarnya berada di dalam batin manusia itu sendiri, yaitu pada cara pikiran memandang dan menanggapi setiap pengalaman. Buddha mengajarkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Segala ucapan dan tindakan berawal dari keadaan batin. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, kecemasan, dan keputusasaan, maka dunia akan terasa semakin berat dan menekan. Tetapi jika pikiran dilatih dengan kebijaksanaan dan ketenangan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun seseorang masih dapat menemukan kedamaian di dalam dirinya. Sebuah kutipan terkenal dari ajaran Buddha mengatakan, pikiran adalah pelopor dari segala keadaan. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang jernih, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada keadaan luar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas pikiran yang kita pelihara. Bayangkan dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Yang satu dipenuhi kemarahan dan keputusasaan, sehingga setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat. Sementara yang lain berusaha menjaga ketenangan batin, melihat masalah sebagai pelajaran hidup, dan perlahan mencari jalan keluar dengan pikiran yang jernih. Keadaan mereka sama, tetapi pengalaman batin mereka sangat berbeda.
Perbedaan itu muncul dari cara pikiran memandang keadaan. Karena itu, dalam masa sulit sangat penting untuk merawat pikiran seperti seorang penjaga yang merawat taman. Pikiran yang dibiarkan liar akan dipenuhi oleh rumput liar berupa kekhawatiran, kebencian, dan ketakutan. Tetapi jika kita melatih kesadaran, bermeditasi, serta menumbuhkan welas asih, maka batin akan perlahan menjadi lebih tenang dan terang. Memahami kekuatan pikiran membuat kita menyadari satu hal penting. Kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, tetapi kita masih bisa melatih bagaimana cara kita menanggapinya. Ketika pikiran menjadi lebih bijaksana dan sadar, bahkan di tengah kesulitan sekalipun, hati tetap dapat menemukan ruang kedamaian yang tidak mudah terguncang oleh keadaan dunia. Kelima, kamu tidak sendirian di dunia ini. Dalam fase hidup yang sulit, perasaan paling berat seringkali bukan hanya penderitaan itu sendiri, melainkan rasa sepi yang menyertainya. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kita rasakan. Hati menjadi tertutup, pikiran semakin larut dalam kesedihan, dan kita merasa berjalan sendirian di jalan yang gelap. Namun jika direnungkan lebih dalam, perasaan itu seringkali lahir dari cara pandang kita yang sedang menyempit oleh penderitaan. Sesungguhnya, tidak ada manusia yang benar-benar terbebas dari kesulitan hidup. Setiap orang, tanpa terkecuali, pernah merasakan kehilangan, kegagalan, kekecewaan, dan kesedihan. Penderitaan adalah bagian dari pengalaman universal yang menyatukan seluruh makhluk hidup. Ketika kita menyadari hal ini, kita mulai melihat bahwa apa yang kita alami bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada diri kita sendiri. Ada sebuah perumpamaan yang dapat membantu kita memahami hal ini. Bayangkan tetesan air hujan yang jatuh ke bumi. Setiap tetes tampak terpisah ketika masih berada di udara, tetapi ketika ia menyentuh tanah, ia akan menyatu dengan tetesan lainnya menjadi aliran air yang besar. Begitu pula dengan penderitaan manusia. Setiap orang mungkin merasa penderitaannya sendiri, tetapi sebenarnya semua terhubung dalam arus kehidupan yang sama. Kesadaran ini perlahan membuka hati kita. Kita menjadi lebih mampu merasakan penderitaan orang lain, karena kita tahu bagaimana rasanya terluka. Dari sinilah tumbuh empati yang tulus. Kita tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mulai melihat bahwa di luar sana banyak orang yang juga sedang berjuang dalam diam. Perasaan kebersamaan ini, meskipun sederhana, dapat menjadi sumber kekuatan batin yang besar. Dalam ajaran Buddha, kasih sayang, metta, dan welas asih, karuna, adalah jalan untuk mengurangi penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita membuka diri terhadap kebaikan, baik memberi maupun menerima, kita mulai merasakan bahwa dunia tidak sekeras yang kita bayangkan. Kadang, satu kata yang tulus, satu perhatian kecil, atau satu kehadiran yang hangat sudah cukup untuk meringankan beban hati. Maka ketika kamu merasa sendirian dalam fase sulit, ingatlah bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Ada banyak hati yang pernah terluka seperti dirimu, dan ada banyak tangan yang siap saling menguatkan. Jika kamu berani membuka diri, kamu akan menemukan bahwa di tengah dunia yang luas ini, selalu ada ruang untuk saling memahami, saling peduli, dan berjalan bersama melewati kesulitan menuju kedamaian. Keenam, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Di tengah fase hidup yang sulit, seringkali seseorang merasa seolah-olah segalanya telah berakhir. Kegagalan di masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, atau keputusan yang disesali dapat membebani hati begitu dalam. Pikiran terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, seakan tidak ada lagi jalan untuk melangkah ke depan. Namun dalam ajaran Buddha,
kehidupan tidak pernah berhenti pada satu titik. Selama masih ada napas, selalu ada kemungkinan untuk memulai kembali. Buddha mengajarkan bahwa masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi kita tidak harus terikat olehnya. Apa yang telah terjadi adalah hasil dari sebab dan kondisi yang telah berlalu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merespons saat ini. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk menanam benih kebajikan, memperbaiki arah hidup, dan membentuk masa depan yang lebih baik. Ada sebuah kutipan yang sangat menyentuh dari Buddha. Tidak peduli seberapa jauh engkau telah tersesat, jalan kembali selalu ada. Kutipan ini mengandung harapan yang dalam. Ia mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh dari kebaikan. Selama masih ada kesadaran untuk berubah, maka jalan menuju kehidupan yang lebih bijaksana selalu terbuka. Memulai kembali bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi belajar darinya tanpa terbelenggu. Kesalahan tidak harus menjadi beban yang menghancurkan, melainkan bisa menjadi guru yang membimbing. Kegagalan bukanlah akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang memperkuat batin. Dari setiap jatuh, seseorang memiliki kesempatan untuk bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, memulai kembali bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Menata pikiran agar lebih jernih, mengucapkan kata-kata yang lebih baik, melakukan tindakan yang penuh kesadaran, dan menumbuhkan niat baik kepada sesama. Setiap langkah kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan perlahan mengubah arah kehidupan menjadi lebih terang. Karena itu, ketika kamu merasa berada di titik terendah, jangan menyerah pada keputusasaan. Ingatlah bahwa hidup selalu memberi ruang untuk awal yang baru. Seperti fajar yang selalu datang setelah malam, kesempatan untuk bangkit tidak pernah benar-benar hilang. Dengan keberanian untuk memulai kembali dan kebijaksanaan untuk terus belajar, kamu dapat melangkah keluar dari kesulitan menuju kehidupan yang lebih damai, bermakna, dan penuh harapan. Ketika hidup sedang berada di fase yang sulit, terkadang yang kita butuhkan bukanlah jawaban yang rumit, melainkan pengingat sederhana yang menenangkan hati. 6 hal ini mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses kehidupan yang terus berubah. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat hidup dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Kesulitan bukan untuk dilawan dengan kebencian, tetapi dipahami dengan ketenangan batin. Dari pemahaman inilah muncul kekuatan yang sejati. Badai kehidupan mungkin datang silih berganti, tetapi hati yang terlatih dalam Dhamma tidak mudah terguncang. Ia belajar menerima, memahami, dan tetap berjalan dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, setiap fase sulit dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan batin. Jika kita mampu melewatinya dengan kebijaksanaan, maka dari penderitaan itu akan lahir kedewasaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.